Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis kebaikan, dalam majelis yang menjadi taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan pada kita di sepanjang kita duduk dalam majelis ilmu ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab salat tatawwu', dalam salat witir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la. Qala wasdawu sapa Ubay bin Ka'b, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutiru witir sapa Rasulullah bisabbihisma rabbikal a'la, kelawan maca surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, lan ayat qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad, lan ayat lan surat qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad
wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu lan ora salam sapa Kanjeng Nabi illa fi akhirihinna kejaba ing dalam akhire witir. Wali Abi Dawud lan ketua Imam Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu utawi padane lan iku ketua Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu utawi padane hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha wa fihi kulla suratin ing dalam saben-saben surat fi raq'atin ing dalam rakaat suwiji wa fil akhirati lan iku ing dalam kang akhir qul huwallahu ahad wal muawwidzataini lan surat muawwidzah luru. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis ini dijelaskan tentang surat-surat, tentang surat-surat yang seyukianya dibaca di dalam melaksanakan sholat witir. Membaca surat ini tidak wajib, artinya dalam sholat witir tidak harus baca surat ini. Tetapi Nabi membaca surat ini, artinya Nabi memberikan tuntunan kepada kita bahwa seyukianya di dalam kita melaksanakan sholat witir, maka surat-surat yang kita baca adalah surat-surat ini. Namun apabila seseorang dalam sholat witir kemudian membaca selain surat ini, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena membaca surat sendiri di dalam sholat itu bukan merupakan rukun sholat, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang mempengaruhi keabsahan sholat itu adalah sesuatu bacaan atau perbuatan yang merupakan syarat sah atau rukun sholat. Kalau sunnah-sunnah sholat, maka dia tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya sholat. Nah, membaca surat ini adalah hukumnya adalah sehingga bahkan apabila tidak dibaca pun sholatnya itu sah. Jika seseorang itu membacanya, maka yang lebih utama mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa satu ayat ini? Tetapi membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Bukan membaca ayat Sabbihisma Rabbikal A'la satu ayat kemudian udah, enggak. Tetapi yang dimaksud di sini yutiru bisabbihisma Rabbikal A'la, artinya beliau melakukan sholat witir dengan membaca surat yang awalnya itu Sabbihisma Rabbikal A'la dan seterusnya sampai akhir surat. Itu maksudnya seperti itu. Wa qul ya ayyuhal kafirun, maksudnya membaca surat Al-Kafirun sampai akhir. Bukan hanya membaca satu ayat qul ya ayyuhal kafirun titik, bukan, tetapi sampai akhir surat. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca surat Qul huwallahu ahad sampai akhir. Nah, tiga surat. Kemudian dalam riwayat yang lain diberikan tambahan wala yusallimu illa fi akhirihinna. Dan Nabi tidak membaca salam kecuali pada akhirnya. Berarti berapa rakaat di sini? 3 rakaat. Kemarin kita 5 rakaat dalam hadis yang lain. Dalam hadis ini 3 rakaat. Buktinya yang dibaca suratnya 3. Yang pertama adalah Sabbihisma Rabbikal A'la, berarti pada rakaat yang pertama. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, berarti pada rakaat yang kedua. Kemudian Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi tidak membaca salam kecuali pada yang paling akhir.
berarti 3 rakaat dilakukan secara bersambung. Nah, secara bersambung, tidak 2 rakaat salam kemudian sholat 1 rakaat seperti yang biasa kita lakukan, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Biasanya kita sholat 2 rakaat muqaddimatul witir, kemudian 1 rakaat baru salam. Nah, dalam hadis ini disebutkan Nabi tidak membaca salam kecuali pada rakaat yang paling akhir. Berarti 3 rakaat tanpa salam pada 2 rakaat, tetapi langsung 3 rakaat kemudian membaca salam pada rakaat yang ketiga. Pada rakaat pertama yang dibaca Sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir, kemudian rakaat yang kedua itu adalah surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, dan rakaat yang ketiga itu membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Sabbihisma rabbikal a'la namanya suratul a'la. Ini Sabbihisma rabbikal a'la ini hendaknya kita menghafalnya, karena dalam sholat Jumat itu dianjurkan untuk membaca ini juga. Kemudian dalam sholatul Id itu juga menjadi pilihan untuk dibaca dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian dalam sholat witir juga pada rakaat yang pertama dianjurkan kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau yang disebut dengan suratul a'la. Kemudian pada rakaat yang kedua Al-Kafirun, yang disebut suratnya namanya surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dalam satu riwayat Al-Ikhlas saja, tetapi di dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa pada rakaat yang ketiga, baik itu dilakukan secara bersambung atau terpisah, 2 rakaat muqaddimatul witir, kemudian 1 rakaat witirnya. Dalam riwayat di sini wafil akhirati, pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad wal mu'awwidzataini, bukan hanya Al-Ikhlas tetapi yang dibaca 3 surat. Jadi pada 1 rakaat yang paling akhir yang dibaca itu bukan 1 surat tetapi 3 surat, yaitu suratul Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Al-Mu'awwidzatan itu adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Disebut dengan mu'awwidzatani, surat mu'awwidzah 2, karena keduanya itu Al-Falaq dimulai dengan qul a'udzu birabbil falaq, dimulai dengan a'udzu, yaitu yang berisi permintaan atau permohonan perlindungan kepada Allah. Sedangkan dalam An-Nas dimulai dengan qul a'udzu birabbin nas, diawali dengan a'udzu juga, qul a'udzu. Maka keduanya sering disebut dengan surat mu'awwidzatan. Dan Al-Ikhlas itu juga masuk sebagai mu'awwidzah, sehingga sering kita menyebut ada 3 surat mu'awwidzah. Mu'awwidzat yaitu suratul Ikhlas. Berarti salasu mu'awwidzat, 3 surat mu'awwidzah. Suratul Ikhlas, suratul Falaq, dan suratul Nas. Kalau dipisahkan di sini suratul Ikhlas wal mu'awwidzatan, 2 surat mu'awwidzah, berarti Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlasnya itu disebutkan sendiri. Tetapi biasanya juga Al-Ikhlas itu masuk sebagai bagian dari suratul mu'awwidzah juga. Sehingga ada 3 surat mu'awwidzah. Meskipun dalam suratul Ikhlas itu tidak disebutkan, tidak ada kata-kata a'udzu. Al-Ikhlas itu kan qul huwallahu ahad, bukan qul a'udzu. Tetapi kenapa disebut juga dengan mu'awwidzah? Suratul Ikhlas itu disebut juga dengan mu'awwidzah. Kenapa? Jawabannya karena Nabi
itu menggunakan surat ini sebagai muawwidzah juga. Artinya Nabi kalau dalam misalnya dalam mengajarkan dalam membaca tahsin, dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah di pagi hari, di petang hari, itu di antara ayat atau surat yang dibaca adalah suratul Ikhlas. Maka suratul Ikhlas itu juga dinamakan dengan surat muawwidzah. Bahkan nama suratul Ikhlas itu banyak sekali. Dan banyaknya nama itu menunjukkan keutamaan dari surat itu. Yang pertama disebut suratul Ikhlas, itu yang masyhur ya, yang masyhur. Surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut suratul Ikhlas? Karena alladzi yaqra wa yafham itu yakhlusu minat tashbihi wa tajsim. Seseorang yang dia membaca dan memahami suratul Ikhlas, maka seseorang akan terbebas atau akan selamat, yakhlus. Dia akan selamat dari paham tasbih dan tajsim. Karena qul huwallahu ahad, maknanya katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun la syarikalah. Itu esa, tidak serupa dengan makhluknya baik pada zat, sifat dan perbuatannya. Itu sudah tauhid di sini. Orang yang memahaminya akan terbebas dari tasbih. Atau sebagian ulama menafsirkan qul huwallahu ahad. Ahad artinya alladzi la yaqbalu linqisam, yang tidak menerima untuk dibagi-bagi. Artinya laisa jisman, Allah itu bukan jisim. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu bukan jisim. Nah, orang yang tahu ini berarti dia akan terbebas dari dia akan terselamatkan dari paham tajsim. Dia nggak akan menjisimkan Allah. Orang-orang Wahabi mereka hafal suratul Ikhlas sebagian, tetapi mereka tidak memahami maknanya sehingga mereka tetap jatuh dalam tasbih dan tajsim. Kalau kita memahami makna dari suratul Ikhlas setiap ayatnya, maka kita akan semestinya kita akan selamat dari paham tasbih dan tajsim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk. Setiap makhluk membutuhkan kepada Allah, sementara Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk. Maka Allah ada tanpa tempat. Allah tak ada tanpa arah. Karena tempat dan arah itu makhluk, Allah nggak butuh kepada makhluk untuk ditempatinya. Ini juga tauhid. Seseorang akan terbebas dari tasbih jika dia memahami bahwasanya Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Artinya Allah itu bukan bagian dari sesuatu dan dia bukan asal dari sesuatu dan bukan cabang dari sesuatu yang lain. Maka seseorang akan terbebas dari paham hulul, dari paham wahdatul wujud dan paham-paham tasbih lainnya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya enggak ada seorang pun yang menandingi, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentang tanzih, tentang tauhid. Maka surat ini disebut dengan suratul Ikhlas karena setiap orang yang memahaminya dia akan terbebas, dia akan selamat dari paham sesat, tasbih dan tajsim. Kemudian juga disebut muawwidzah tadi. Kenapa disebut muawwidzah? Karena Rasulullah ta'awwadza bihi, karena Rasulullah itu menggunakan surat ini untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suratul Ikhlas ini juga disebut sebagai suratul ma'rifah. Suratul ma'rifah. Kenapa? Karena orang yang memahami suratul Ikhlas ini, maka seseorang akan mengenal Allah. Mengenal Allah.
Karena kita mengetahui bahwa sababun nuzul dari sabab turunnya suratul Ikhlas itu bahwa ada orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi, tetapi pertanyaan mereka untuk mengolok-olok, bukan dalam rangka mencari ilmu. Karena orang bertanya itu macam-macam. Ada orang yang bertanya itu ingin tahu karena dia nggak tahu, nggak punya ilmu, maka dia bertanya. Ada sebagian orang itu bertanya hanya untuk ngetes saja. Seperti guru bertanya kepada muridnya. Itu bukan gurunya nggak tahu, tetapi untuk ngetes, sebagai imtihan, ujian. Apakah dia memahaminya, memahami pelajaran yang diajarkan atau tidak. Ada kalanya seseorang itu bertanya hanya sekedar mengolok-olok saja. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya tentang sifat Tuhan. Mereka mengatakan, Ya Muhammadu sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepadaku. Kemudian apa? Allah menjawabnya dengan menurunkan suratul Ikhlas. Katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Nabi bersabda, hadhihi sifatu rabbi. Hadhihi sifatu rabbi. Ini adalah sifat Tuhanku. Untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, itu dengan mengetahui sifat Allah. Maka kalau kita membaca dan memahami suratul Ikhlas, maka kita akan mengetahui sifat Allah. Dengan mengetahui sifat Allah yang tersebutkan di dalam suratul Ikhlas, maka kita akan mengenal Allah. Karena itulah maka suratul Ikhlas disebut juga dengan suratul Ma'rifah. Kemudian suratul Ikhlas itu juga disebut suratul Muwahhidah. Surat Al-Muwahhidah, yaitu surat yang mentauhidkan Allah, karena isinya itu berisi tentang tauhid. Hadirin rahimakumullah. Sehingga suratul Ikhlas ini menjadi surat yang mulia karena isinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sebagian sahabat itu yang sangat senang dia untuk membaca suratul Ikhlas di dalam sholatnya. Ada salah satu, diriwayatkan ada salah satu sahabat itu kalau dia menjadi imam sholat, yang dibaca setiap rakaatnya hanya qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua surat Ikhlas lagi. Salat lagi itu saja, jadi langganan. Jadi langganan yang dibaca suratul Ikhlas. Bukan karena dia hafalnya cuman suratul Ikhlas. Kalau sekarang ada imam bacanya itu saja mungkin hafalnya cuman itu ya, enggak hafal surat yang lainnya. Tetapi ada salah satu sahabat itu yang melakukan itu. Dia menjadi imam sholat, tapi yang dibaca setiap rakaatnya hanya suratul Ikhlas. Sehingga dia adukan oleh salah satu sahabat yang lain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, dia kalau sholat yang dibaca hanya suratul Ikhlas saja. Itu bagaimana? Sehingga Nabi bertanya kepada sahabat ini, kenapa kamu selalu membaca suratul Ikhlas? Sahabat ini mengatakan, ana uhibbuha, karena aku mencintai surat ini. Bukan karena saya hafalnya surat ini, enggak. Dia tidak mengatakan karena saya hafalnya surat ini, enggak. Tetapi sahabat ini mengatakan, ana uhibbuha, karena aku mencintai suratul Ikhlas. Li'anna fiha sifatullah. Aku mencintai suratul Ikhlas karena di dalam suratul Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Karena itulah maka saya selalu membaca surat ini. Bukan karena hafalnya itu, bukan juga karena biar cepat. Kalau kebanyakan kita baca itu biar cepat.
Enggak, tetapi membacanya adalah karena di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innallaha yuhibbuka lihubbiha. Innallaha yuhibbuka lihubbiha. Sesungguhnya Allah itu mencintai kamu karena kamu mencintai suratul Ikhlas. Ini dawuhnya Nabi. Itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau meniru ya silahkan. Kalau misalnya setiap rakaat kita baca suratul Ikhlas. Kalau mau meniru ini, tetapi dasarnya harus karena mencintai suratul Ikhlas, mengingat di dalamnya ada menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Hadirin rahimakumullah. Itulah tentang suratul Ikhlas. Banyak sekali kita membaca surat ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi pada rakaat yang ketiga dari rakaat yang ketiga atau rakaat yang paling akhir, karena kita bilang ketiga itu karena 3 rakaat. Kalau 5 rakaat berarti yang kelima. Kalau kita sholat witirnya 11 rakaat berarti yang ke-11. Pokoknya rakaat yang paling akhir yang dibaca apa? Suratul Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Yang disebut dengan mu'awwidzat. Jadi 3 surat mu'awwidzah. Ini yang dibaca di akhir. Kalau yang dibaca yang lain maka ya tetap sah, tetapi tidak mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan agar kita itu bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, autiru witira sapa sira kabeh qabla an tusbihu ing dalem sadurunge yen to masuk subuh sapa sira kabeh. Rawahu Muslimun. Wali Ibnu Hibban man utawi sapane wong iku adraka nemokaken sapa man as-subha ing subuh walam yutir lan ora witir sapa wong fala witra mongko ora ana witir iku maujud lahu keduwe man. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada 2 riwayat tadi ya. Yang pertama yang rawahu Muslim dikatakan autiru qabla an tusbihu. Lakukanlah sholat witir sebelum masuk waktu subuh. Artinya bahwa hadis ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat witir. Hadis ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat witir, bahwa sholat witir itu dilakukan sebelum subuh. Jadi setelah sholat isya sampai sebelum subuh, seperti yang kemarin kita lakukan, kita jelaskan. Kalau sudah masuk waktu subuh berarti waktu pelaksanaan sholat witir sudah habis. Jadi ada waktunya, ya, ada waktunya pelaksanaan sholat witir. Tidak dilakukan kapan saja, misalnya habis subuh atau siang hari. Enggak ada sholat witir di siang hari. Nah, sholat witir dilakukan di malam hari setelah sholat isya sampai masuknya waktu subuh berdasarkan hadis ini. Kemudian dikatakan man adraka subha, barang siapa yang menemui subuh maka walam yutir, dan dia belum witir, fala witra lahu, maka tidak ada witir baginya. Nah, ini bukan berarti, karena kalau dalam memahami hadis itu kan harus secara komprehensif, secara lengkap. Nah, kalau seseorang hanya membaca hadis ini saja, maka dia bisa salah faham, mengatakan bahwa dia akan salah faham, mengatakan berdasarkan hadis ini, maka kalau seseorang itu sudah masuk waktu subuh dan dia belum melakukan witir, maka nggak ada witir lagi bagi dia. Artinya secara mutlak dia mengatakan bahwa sholat witir itu tidak bisa diqadha. Nah,
Kenapa? Karena dalam hadisnya, zahir lafadz hadisnya mengatakan fala witralahu, maka nggak ada witir baginya. Kalau sudah masuk subuh dia belum witir, maka nggak ada witir baginya. Tetapi hadis ini maknanya tidak demikian. Kenapa? Karena nanti akan ada hadis lain yang menjelaskan bahwa dimungkinkan adanya qadha. Dimungkinkannya ada qadha terhadap sholat witir. Karena sebagaimana sholat wajib ada sebagian, tidak semua. Sebagian, kita katakan apa? Sebagian sholat sunnah itu bisa diqadha. Ada sholat sunnah yang nggak bisa diqadha. Misalnya sholat gerhana matahari, khusuful syams atau khusuful qamar, sholat gerhana bulan. Itu nggak bisa diqadha. Misalnya sekarang sedang terjadi gerhana bulan. Maka ketika terjadi gerhana, itulah waktunya seseorang melaksanakan sholat khusuful qamar. Ketika gerhananya sudah hilang, sudah habis, sudah selesai, maka nggak ada qadha sholat khusufil qamar. Demikian juga khusuful syams, nggak ada qadhanya. Ya sudah, kalau sudah selesai ya sudah selesai. Nggak ada lagi qadha. Tapi sebagian sholat sunnah itu bisa diqadha. Itu bisa diqadha. Seperti misalnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dia belum sholat pada hari ini, kemudian dia sholat besok misalnya, maka di sini dia sholatnya sah, tetapi qadhaan. Sholat witir ini juga bisa diqadha. Kalau seseorang setiap malam selalu sholat witir, malam ini dia ketiduran sehingga sama sekali nggak bangun sampai datangnya waktu subuh, maka dia boleh untuk mengqadha sholat witir tersebut. Nah, lalu bagaimana makna hadis man adraka subha walam yutir fala witra lahu? Di sini menunjukkan tentang keluarnya waktu saja, bahwa waktu witir itu sudah nggak ada lagi, sudah habis. Waktu witir yang asal itu sudah nggak ada lagi dengan masuknya waktu subuh. Artinya apabila seseorang itu melaksanakan sholat witir setelah masuknya waktu subuh, maka itu tetap sah qadhaan. Tetap sah qadhaan berdasarkan hadis yang nanti akan kita akan kita baca dalam hadis berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku nama turu sapa man anil witri saking witir. Artinya dia tidur sehingga dia tidak melakukan sholat witir. Nama anil witri. Aw nasiyahu utawa lali sapa man ing witir. Falyusalli mongko becik salat sapa man idza asbaha tatkalane manjing waktu subuh sapa man au zakara utawa eling sapa man. Rawahul khamsatu ilan Nasai. Perhatikan hadis ini. Makna zahirnya itu bertentangan dengan makna zahir hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dikatakan man adraka subha walam yutir fala witralahu. Kalau sudah subuh fala witralahu, maka enggak ada witir lagi. Tapi dalam hadis ini falyusalli idza asbaha. Kalau seseorang itu tertidur sehingga dia tidak melakukan salat witir, atau dia lupa sehingga tidak melakukan salat witir, maka hendaknya dia melakukannya setelah masuk subuh, setelah masuknya waktu subuh, atau jika dikarenakan lupa, maka setelah dia ingat, maka dia melakukan salat witir. Tetapi hadis-hadis Nabi seperti yang kita yakini itu tidak ada tanaqud, tidak bertentangan satu dengan yang lain.
Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa hadis yang pertama itu adalah menjelaskan tentang waktu asal dari sholat witir itu habis dengan dengan masuknya waktu subuh. Artinya jika dilakukan setelah itu, maka itu statusnya bukan ada tetapi qadha. Sedangkan hadis yang kedua ini itu menunjukkan bahwa sholat witir itu bisa diqadha. Jika sudah habis waktunya, maka seseorang bisa mengqadhanya. Hadirin rahimakumullah. Sebagian amalan sunnah itu memang diqadha, apalagi sesuatu bisa diqadha, apalagi jika amalan sunnah itu sesuatu yang menjadi wirid kita. Menjadi wirid kita. Misalnya kita biasanya setiap habis sholat isya membaca suratul mulk, kemudian kita nggak membacanya karena sesuatu hal. Kita bisa membacanya tengah malam, kita bisa membacanya misalnya pagi hari dalam rangka untuk qadhaan yang tadi malam. Itu seperti itu. Sebagian sholat sunnah juga demikian, seperti yang tadi kita katakan. Sebagian, tidak seluruhnya. Jadi hadis ini adalah dalil adanya qadha sholat witir. Sedangkan hadis yang sebelumnya itu menjelaskan tentang waktu sholat witir dan kapan habisnya waktu pelaksanaan sholat witir secara ada. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Man utawi sapane wong iku khafa wedi utawa khawatir sapa man alla yaquma ing yen to ora jumeneng ora tangi sapa wong min akhiril laili saking akhire wengi falyutir mongko becik witir salat witir sapa man awalahu ing dalem awale wengi. Waman lan utawi sapane wong iku tomi'a duwe harapan kuat sapa man ayakuma ing yen to tangi sapa man akhirahu ing akhire wengi falyutir mongko becik witir sapa wong akhiral laili ing dalem akhire wengi. Fa inna sholata akhiril lail mongko satemene salat ing dalem akhire wengi iku masyhudatun den saksekaken para malaikat. Wa dzalika lan utahe mangkono salat akhiril lail iku afdalu luweh utama. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang khawatir nanti tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia sholat witir di awal malam. Dan barang siapa yang memiliki harapan kuat, nanti saya akan bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia melakukan sholat witir di akhir malam. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ketika muncul pertanyaan di diri kita, saya melakukan sholat witir di awal atau di akhir? Di awal malam habis sholat isya sebelum tidur, atau saya nanti melakukannya di waktu sahar? Maka jawabannya melihat pada kondisi diri kita masing-masing. Melihat pada kondisi diri kita masing-masing. Kita lihat, saya nanti biasanya bisa nggak bangun di akhir malam? Jika saya khawatir nggak bisa bangun di akhir malam karena ini sudah malam, saya tidur sudah tengah malam. Kalau sudah di tengah malam ini biasanya sulit untuk bangun menjelang subuh. Bisa bangun subuh saja sudah bagus. Maka dia khawatir nanti nggak bisa sholat witir di akhir malam. Maka di sini kalau seperti itu hendaknya dia sholat sebelum tidur, dia di awal malam dia sudah sholat. Meskipun kalau tadi tidurnya di
jam 12 malam, itu sudah pertengahan malam. Nah, awal malam itu misalnya habis sholat isya. Kebiasaan dia karena dia sangat capek sekali, dia khawatir nanti nggak bisa bangun di akhir malam, di waktu sahar. Maka kalau kondisinya kayak begitu, dia tahu saya khawatir nanti nggak akan bangun di akhir malam, silahkan lakukan sholat witir sebelum tidur di awal malam. Tetapi jika kita memiliki harapan kuat, saya akan bangun di akhir malam, maka dia silahkan untuk tidur dulu, baru nanti dia akan melakukan sholat witir di akhir malam. Itu tata caranya. Jawabannya melihat diri kita masing-masing. Tidak dikatakan sholat witir itu di akhir malam atau di awal malam, enggak. Tetapi melihat pada kondisi diri kita masing-masing. Karena kita tahu tentang keadaan diri kita. Yang tahu kan kita. Seseorang itu kalau memiliki tekad yang kuat untuk bangun di akhir malam, insya Allah dia akan bisa bangun di akhir malam. Tetapi kalau seseorang nggak memiliki tekad yang kuat untuk bangun di akhir malam, itu seseorang juga akan sulit. Karena untuk bangun di akhir malam itu membutuhkan kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan itu membutuhkan pembiasaan. Dan untuk membiasakan itu dibutuhkan mujahadatun nafas, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Tidur itu enak apa tidak enak? Enak sekali tidur itu. Meskipun dia bukan makanan, tetapi banyak orang senang tidur. Padahal ya nggak terasa waktu tidur itu, tetapi orang itu banyak yang senang tidur, bahkan hobinya tidur. Sepanjang malam siang tidur aja. Ada yang kayak begitu. Saking enaknya tidur itu. Artinya tidur itu namanya enak itu berarti mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Untuk bisa seseorang itu bangun tidur di akhir malam, di waktu sahar, seseorang harus membiasakan dirinya untuk bangun di akhir malam atau di waktu sahar. Nah, untuk itu seseorang harus melawan hawa nafsunya. Ketika seseorang sudah bertekad nanti saya akan bangun jam 3 misalnya, jam 3 pagi saya akan bangun, maka insya Allah dia akan bangun jam 3 pagi. Nah, di saat itu maka tergantung kita mengikuti hawa nafsu atau tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita bertekad nanti saya jam 3 bangun, maka biasanya ini yang biasa kita alami, pengalaman, kita akan bangun jam 3. Maka jam 3 ini kita ada dua pilihan, bangun atau lanjut tidur. Jika bangun artinya saya menyalahi atau tidak mengikuti hawa nafsu saya langsung bangun, kemudian wudhu, sholat, maka berarti saya tidak mengikuti hawa nafsu. Tetapi ada kalanya, masih ngantuk kayaknya, maka saya tidur aja. Maka dia akan tidur, maka dia berarti mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini artinya dia tidak ingin membiasakan diri untuk bangun di akhir malam karena dia masih mengikuti hawa nafsunya. Besok akan terjadi yang seperti itu juga, begitu seterusnya, sehingga dia tidak terbiasa untuk bangun malam. Sementara yang pertama, karena dia tidak mengikuti hawa nafsunya, hari ini masih terasa berat, besok juga begitu, pada akhirnya sholat atau bangun di akhir malam sudah menjadi kebiasaan dia. Meskipun dia tadi tidurnya telat, meskipun dia misalnya capek, dia tetap akan bangun di waktu itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Orang yang terbiasa, kebiasaan itu artinya sudah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, maka hawa nafsunya sudah tertundukkan. Kalau sudah tertundukkan, maka ibadah itu menjadi terasa ringan. Ibadah itu akan menjadi terasa bukan sekedar ringan, tetapi menjadi manis.
menjadi nikmat. Orang itu ibadah menjadi beban kenapa? Karena dia belum bisa istiqomah dalam melakukannya. Ketika dia sudah melakukannya secara istiqomah, hawa nafsunya tertundukkan, maka ibadah itu ringan sekali dan ditambah nikmat. Nah, itu yang semestinya kita kejar. Dan itu perlu apa? Perjuangan yang disebut dengan mujahadatun nafas, berjuang melawan hawa nafsu. Itu yang harus kita ingat-ingat. Lawan hawa nafsu untuk kita bisa bangun. Dalam hal ini konteks yang kita bicarakan adalah bangun di akhir malam. Lakukan itu terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan kita, dan kemudian kita akan merasakan nikmatnya bangun di akhir malam untuk melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat di waktu itu. Bahkan untuk santri, menghafal pelajaran di waktu sahar ini juga akan sangat baik, karena di saat kita setelah tidur, maka otak kita masih jernih, sehingga akan mudah untuk menghafalnya, selain bahwa waktu itu adalah waktu yang afdal, waktu yang mustajab. Jadi kalau kita itu yakin nanti di akhir malam akan bangun, yang utama kita sholatnya itu di akhir malam. Itu afdal, karena waktu itu masyhudah, dikatakan masyhudah. Artinya para malaikat kan turun. Di dalam haditsun nuzul yang kemarin sudah kita sampaikan, malaikat turun ke langit dunia, dan waktu itu adalah waktu mustajab, sehingga masyhudatun, artinya para malaikat menyaksikan, sholat yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan disaksikan oleh para malaikat yang secara khusus turun ke langit dunia. Itu yang dimaksud masyhudah, yaitu para malaikat turun menyaksikan amalan yang kita lakukan di waktu sahar. Karena itulah maka melakukan sholat witir yang afdol di akhir malam. Tapi itu bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki harapan kuat akan bangun di akhir malam. Tapi bagi mereka yang nggak punya harapan untuk bangun di akhir malam karena kebiasaan yang belum terkondisikan dari dirinya, maka dia sholat witirnya hendaknya dilakukan di awal malam. Karena jika enggak, dia akan kehilangan waktu untuk melakukan sholat witir. Dia akan bangun misalnya sudah subuh, akhirnya enggak melakukan sholat witir, karena dia tidak bisa bangun di akhir malam. Lakukan di awal malam jika demikian. Hadis satu lagi, ini yang terakhir tentang sholatul witir, karena berikutnya menjelaskan tentang sholat sunnah yang lainnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'a al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail. Idza tala'a tatkalane muncul apa al-fajr fajar, faqad dhahaba, mongko teman-teman wis ilang apa waktu kulli salatil lail, waktune saben-saben salat wengi, wal witri lan salat witir. Fa autiru mongko witira sapa sira kabeh qabla tulu'il fajri, ing dalem sadurunge metune fajar. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis yang menjelaskan hadis yang sama dengan sebelumnya, yang menjelaskan tentang waktu sholat witir dan sholatul lail pada umumnya. Sholat witir maupun sholatul lail yang lainnya. Karena sholatul lail yang seperti yang kita terangkan di awal, itu sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Setelah sholat isya bisa seseorang melakukan sholatul lail sampai waktunya subuh, itu sholatul lail. Jadi sholatul lail bisa dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Bisa dilakukan di sepanjang malam. Seperti yang pernah kita ceritakan, ada sebagian ulama salaf yang mereka wudhu sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Sholat isya dilakukan di awal waktu, setelah itu dia sholat sunnah sampai subuh. Artinya dia bisa melakukannya di sepanjang malam itu.
Itu sholatul lail. Sehingga dikatakan dalam hadis yang lain, sholatul lail masna masna, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat tanpa ada batas maksimalnya. Tetapi fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir, jika khawatir akan subuh maka ditutup dengan sholat witir. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan sholatul lail dan juga sholat witir berakhir dengan masuknya atau dengan terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud adalah al-fajrus shadiq sebagai tanda masuknya waktu subuh. Karena itulah beliau Rasulullah mengatakan fa'autiru qabla tulu'il fajr. Maka witirlah kalian sebelum terbitnya fajar. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis yang telah kita baca menjelaskan tentang sholatul witir. Yang ini menunjukkan bahwa sholatul witir harus menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian kita. Selain sholatul lail pada umumnya. Karena di awal kita katakan dalam sebuah hadis disebutkan afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat malam itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib yang 5. Tapi menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan sholatul lail adalah sholat witir. Sehingga sholat sunnah yang paling utama menurut sebagian ulama adalah sholat witir. Sehingga hendaknya kita melakukannya meskipun hanya 1 rakaat. Misalnya setelah sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian kita sholat witir 1 rakaat. Misalnya, kalau seandainya seandainya kita tidak bisa melakukannya di akhir malam misalnya, maka minimal kita melakukannya sebelum atau setelah sholat isya atau sebelum kita tidur. Sebelum tidur berwudu kemudian melakukan sholatul witir. Ini amalan yang penting untuk kita lakukan meskipun sebagian besar kita juga belum melakukannya. Tetapi dengan mengetahui hal yang seperti ini maka kita bisa kemudian bertekad kuat, memiliki azam, berniat untuk kemudian melakukannya, mengamalkan apa yang telah diajarkan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengikuti tata cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.